Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini pelajaran Ibu dasar-dasar akuntansi? Ya. Baik, ini kelas 11 perbankan 1 ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian dengan kondisi yang baik dan sehat. Apakah sudah sarapan hari ini? Alhamdulillah sudah. Nah, sarapan itu baik untuk kita di pagi hari karena kita jadi lebih fokus dan konsentrasi saat belajar, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Satria untuk memimpin doa. Baik, bersiap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Hari ini silakan ketika Ibu panggil namanya, kalian sambil menyebutkan satu kata afirmasi positif ya. Sudah siap kata-katanya? Adelia Khairisa. Saya bisa. Ya, bagus, good. Aditya. Saya hebat. Ya, bagus. Aisyah. Ya, bagus. Aldi. Saya pintar. Ya, good. Aldi. Alifa. Saya berani. Ya, bagus. Alifa. Andika. Saya cerdas. Good. Andika. Cerdas. Asya. Saya mampu. Ya, Asya. Bagus. Aulia. Saya kuat. Ya, Aulia. Bagus juga nih. Berlian. Saya keren. Yes, iya. Divi. Saya percaya diri. Ya, bagus. Percaya diri. Hanum. Saya disiplin. Ya, bagus. Disiplin. Kaila Nurul. Saya bersyukur. Ya. Bagus. Bersyukur. Kaila Nurul. Kemudian Sarah Salsabila. Saya bisa. Ya, bagus. Sarah Salsabila. Satria. Saya tampan. Yes, iya. Vira Adinda. Saya kreatif. Ya, bagus. Semuanya sudah memberikan kata-kata afirmasi positif. Apa sih tujuannya kata-kata afirmasi positif? Jadi, kata-kata yang sudah kalian sebutkan itu menjadi penyemangat kalian supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, baik, kita akan cek dulu kerapihan kalian. Coba dilihat pakaiannya. Yang menggunakan jilbab silakan dirapikan jilbabnya, roknya. Apakah sudah rapi? Sudah. Sekarang Ibu mau cek kebersihan di sekitar kalian. Coba kalian cek apakah ada barang-barang yang tidak terpakai berupa plastik, kertas, atau botol minuman yang tidak digunakan lagi. Sudah bersih? Coba lihat kolong mejanya, udah bersih belum? Sudah bersih? Oke, karena sudah bersih dan sudah rapi semuanya, sebelum kita belajar hari ini, kita akan melakukan ice breaking supaya tambah semangat lagi. Ayo semuanya berdiri. Ice breakingnya apa hari ini? Ibu akan memberikan sebuah gerakan. Jadi nanti namanya gerakan door dan bom. Gimana caranya? Jika Ibu berikan kata door, maka kalian wush gitu ya. Jadi sisi kanan ke kiri. Gimana coba kita cek terlebih dahulu. Door. Gitu ya gerakannya. Kalau Ibu bilang boom, maka kalian langsung boom. Gitu ya. Cek boom. Kalau Ibu bilang door, kalian balas dengan door gitu. Yuk cek sound door. Gabung ya.
menjadi satu. Tadi ada apa saja? Door, wus, boom, boom. Door, 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 door. Paham? Ya, konsentrasi. Semangat semuanya. Door, boom, door, 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 door. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan dong buat kita. Silakan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Ya, Ibu udah semangat semuanya kan? Nah, lanjut nih. Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang akan menjadi target. Kita targetnya apa aja nih belajar hari ini? Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar debit dan kredit, gitu ya. Yang kedua, siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dalam perusahaan jasa. Jadi kita belajar konsep debit kredit dan belajar yang namanya jurnal umum. Sudah siap? Ya. Sebelum ke materi inti, Ibu akan mereview pelajaran kemarin, pertemuan terakhir, ya, sebagai pematik kita. Jadi kemarin itu terakhir kita bahas tentang apa saja sih? Ya, betul. Kita sudah belajar tentang pengertian, apa sih pengertian jurnal umum, ya nggak? Kemudian kita sudah belajar apa lagi? Ya, perbedaan debit dan kredit. Kemudian kita sudah belajar apa lagi? Yes, double entry. Sebelumnya, Ibu buka dulu belajar kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan Infokus. Ya, ini tadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Ya, kita review siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian jurnal umum. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Andika. Coba Andika jelaskan tentang pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang ada di suatu perusahaan. Ya, betul banget. Betul nggak, teman-teman? Tepuk tangan dong buat Andika. Ya, betul banget apa yang Andika katakan berkaitan dengan pengertian jurnal umum itu adalah catatan akuntansi yang nantinya berisi tentang apa? Transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya tadi sudah jurnal umum. Sekarang kita akan memahami lagi, mereview lagi tentang perbedaan debit dan kredit. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan debit dan kredit? Ya, oke, Vira. Silakan Vira menjelaskan. Perbedaan debit kredit yaitu debit adalah salah satu sisi dalam pencatatan akuntansi. Biasanya berada di sisi kiri pembukuan. Kredit berada di sisi kanan pembukuan. Debit mencatat peningkatan aset, misalnya kas dan piutang, atau penurunan kewajiban. Kredit mencatat kewajiban, peningkatan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Ya, betul banget. Itulah perbedaan debit dan kredit. Tepuk tangan untuk Vira. Nah, yang gampangnya kalian itu membedakan debit dan kredit apa sih? Biasanya kalau debit ada di sisi kiri atau di sisi kanan? Ya, debit biasanya pencatatannya dilakukan di sisi kiri, sedangkan kredit dilakukan di sisi kanan. Debit biasanya menghitung atau mencatat tentang akun-akun apa saja yang bertambah. Ada aset, ya nggak? Ada biaya, ada prepay, ya nggak? Nah, sedangkan untuk kredit biasanya lawannya tuh ada di sebelah kanan. Biasanya mencatat akun-akun yang bertambah itu apa saja? Ingat, ada ekuitas atau modal, ada pendapatan. Nah, paham sampai sini? Sudah jago semuanya? Selanjutnya,
setelah ke perbedaan debit kredit, Ibu mau tahu siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan double entry system? Siapa yang bisa? Oke, barisan sini lagi. Divi menjelaskan tentang double entry system. Silahkan Divi. Yaitu double entry system yaitu metode pencatatan transaksi keuangan di mana setiap transaksi dicatat 2 kali, yaitu pada sisi debit dan pada sisi kredit. Ini memastikan untuk kayak seimbangnya sisi kredit dan sisi debitnya, Ibu. Iya, betul. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Divi. Ya, yang namanya pencatatan akuntansi itu tidak bisa dicatat hanya dari satu sisi. Cuman misalnya sisi debit itu nggak bisa. Jadi harus ada lawannya antara debit sama debit. Minimal ada 2 akun gitu ya. Itu yang namanya double entry system. Baik, selanjutnya kita belajar jurnal umum nantinya bisa kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia gitu kan. Nah, sekarang kalian sebagai siswa, apa sih yang bisa dikaitkan belajar jurnal umum jika kita menjadi siswa? Ya, contohnya nih, kalian sebagai siswa dapat uang nggak dari orang tua? Dapat. Nah, itu dinamakan sebagai pemasukan. Nah, kalau kita sudah belajar jurnal umum, kita bisa banget mencatat pemasukan kita dan kita bisa mencatat pengeluaran kita. Misalnya kalian pengeluarannya apa aja sih setiap hari? Misalnya jajan, ya. Terus apa? Beli, kalau yang cewek nih beli skincare, ya. Nah itu bisa kalian catat. Bisa kalian catat apa saja pendapatan dan pengeluaran. Yang nantinya pendapatan dan pengeluaran itu akan diidentifikasi supaya bisa tahu prioritas kebutuhan kalian. Jadinya kalian finansialnya lebih efektif. Jadi kalian kalau bisa lebih besar pemasukan atau pengeluaran? Pemasukan dong. Kalau lebih besar pengeluaran kalian namanya defisit. Jadi kalau kita lebih banyak pemasukan, sisa dari pemasukan itu bisa kita gunakan untuk menabung. Ya. Ayo, sebelum kita melakukan ke bagian materi inti, Ibu ingin tes kalian ke asesmen awal. Siapkan gadget kalian, coba diambil gadgetnya. Kita akan melakukan asesmen awal. Tunggu ya, Ibu ini dulu siapin. Silakan bisa kalian scan barcode yang ada di papan tulis. Jangan lupa namanya diberikan nama panjang kalian, jangan pakai itu ya, nama sebutan singkatannya kalian gitu kan. Kalian biasanya punya sebutan nama sendiri. Nah, silakan pakai nama lengkap. Ya, betul, Sarah sudah bergabung, Satria sudah bergabung. Apakah sudah bergabung semua? Ada yang belum? Vira belum? Adit sudah? Oh sudah. Baik, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Ini adalah asesmen awal, jadi silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Silakan.
Bisa nggak? Lancar? Wah, ada yang ngebom nih. Lancar? Oh, ada gamesnya juga ya? Oke, ada yang sudah menyelesaikan misi yang pertama, yaitu Sarah. Oke, sedikit lagi, ayo semangat yang belum. Tinggal 3 orang lagi. Ayo Aisyah. Masih di bronze nih. Bagus yang sudah sampai gold. Vira, Alifa, Sarah, dan Devi sudah sampai ke puncak. Ceritanya ini adalah Gunung Kilimanjaro. Tujuan akhir di asesmen kita. Oke, sudah selesai semua. Kita lihat hasilnya. Yang menjadi juara adalah Alifa. Tepuk tangan dong buat Alifa. Nih, dia jadi juara pertama. Yang lainnya juga sudah bagus, semuanya sudah memenuhi kriteria. Sudah di level 79 sampai 93. Alhamdulillah, berarti tandanya kalian sudah menguasai materi sebelumnya. Nah, berarti sudah siap kita mulai ke materi yang pertama. Ya, kita buka dulu PPT-nya. Siapa yang ingat tadi materi pertama kita, capaian pembelajaran kita mau belajar tentang apa? Konsep,
debit dan konsep kredit. Ulangin, materi 1 kita belajar tentang apa? Ya, konsep debit dan konsep kredit. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menampilkan video yang Ibu ambil dari YouTube. Insya Allah ini bisa menambah pemahaman kalian tentang debit dan kredit. Pahami ya? Jadi apa sih? Akun itu ya. Nah, Tunggu sebentar Ibu, besarin suaranya. Sama dasar akuntansi, kalian kan sudah mengenal ya, ada yang disebut dengan A sama dengan L 15E, di mana A ini adalah aset atau aktiva, ya, alias harta, sama dengan liabilitas atau kewajiban alias utang, ya, ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, di persamaan akuntansi ini adalah sampai nantinya ke aturan debit dan kredit ini akan tetap terus ada ya, karena di dalam akuntansi itu akan selalu sisi kiri dan sisi kanan kita akan berbicara mengenai dana dan keseimbangan dan sisi kanan. Nah, di persamaan dasar akuntansi kita sudah langsung Suaranya apakah sudah terdengar? sekaligus mengenal Kayaknya yang di belakang kurang kedengeran deh. yang kepalanya itu Sebentar ya, Ibu mau lebih. Tadi sampai menit ke ini. kasusnya ya. Nah, aset. Nah, sedangkan untuk liabilitas, ya akun-akun yang berada di bawah liabilitas, misalkan seperti utang dagang, utang wesel, utang bank, dan segala jenis utang lainnya, itu berada di bawah liabilitas. Kemudian akun-akun yang berada di bawah ekuitas, ya ada modal, kemudian ada laba ditahan, laba tahun berjalan, atau mungkin price, ya price ini adalah semacam pengambilan uang untuk keperluan pribadi si pemilik perusahaan. Oke, dari video ini coba kita sebentar amati. Di sini ada A sama dengan L dan E. A itu apa? A itu adalah aset, atau bahasa lainnya adalah aktiva. Jadi kalau kalian menemukan aktiva dan aset itu sama saja ya. Aktiva atau aset sama dengan L. L itu apa sih? Liability, ya kan? Ditambah ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Jadi harus seimbang. Kalau ada aktiva ditambah biaya, nih, aktiva ditambah biaya ini bertambah di bagian debit. Kalau bagian sisi L liability, ekuitas, dan P ini adalah pendapatan bertambah di sisi kredit. Jadi mereka ini saling berkebalikannya. Paham sampai sini? Ayo kita pahami lagi videonya. Jadi pemilik perusahaan mengambil uang dari perusahaan kita juga mengenal ada yang namanya beban dan ada yang namanya pendapatan. Jadi itu disebut sebagai akun real atau akun neraca, ya nama lainnya. Ya, kenapa disebut sebagai akun neraca? Karena akun-akun ini nantinya yang ada di dalam ketiga kelompok, ketiga kepala ini itu akan masuk ke dalam laporan neraca. Ya, salah satu laporan keuangan yang akan dibuat oleh seorang akuntan. Ya, nah ini jenis yang pertama, jenis akun yang pertama. Jenis akun yang kedua yaitu berkaitan dengan beban, kelompok yang ada, ya akun-akun yang berada di bawah beban dan pendapatan. Nah itu disebut sebagai akun nominal. Akun nominal adalah akun yang nantinya akan muncul di laporan laba rugi. Ya, mengenal yang namanya taksi perusahaan, maka akan ada selalu perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan di perusahaan. Apakah posisi tersebut bertambah ataukah posisi tersebut berkurang? Ya, Oke. Nah di sini dari ketentuan ini kita bisa tarik kesimpulan.
Nah, kita kembali lagi ke sini, konsep debit dan kredit. Dari video yang sudah kita amati bersama itu adalah video yang berkaitan dengan konsep dasar debit dan kredit. Ada berapa klasifikasi akun yang sudah kita pelajari? Yang pertama, lihat di situ ada 5. Jadi gampangannya kita bisa pakai jari kita. Ada aktiva atau aset, ada apa lagi? Kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi untuk aset dan untuk beban itu sama-sama debit. Jadi gini, aktiva sama beban ditaruh di jempol dan di kelingking. Nah, ini nantinya berefeknya adalah jika bertambah dia ada di bagian debit. Ingat, ini kelingking dan jempol adalah isinya apa? Aktiva dan beban. Ya, pakai jari kita biar kita gampang. 3 jari yang di tengah berisi akun-akun kredit yang biasanya diisi dengan kewajiban. Nama lainnya kewajiban apa? Utang. Kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ini ada di 3 jari tengah. Yang nanti perlakuannya adalah ketika dia bertambah maka ada di bagian kredit. Gitu ya, ingat, pakai jari kalian. Di sini ada aktiva, ada biaya, ada kewajiban, ada pendapatan, ada ekuitas. Bisa gunakan jari kalian kalau kalian misalnya, duh lupa bu, gitu ya. Coba Adel, coba tadi jarinya. Kita konsep jari ya. Yang di jempol apa Adel? Iya betul. Yang di kelingking? Ya, jempol sama kelingking kalau bertambah ada di mana? Ya. Ada 3 jari, isinya apa? Telunjuk? Ya. Jari tengah? Ya. Jari manis? Pendapatan. Jika 3 ini bertambah, maka ada di bagian kredit. Paham sampai sini? Good. Semuanya. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu mau lihat seberapa pemahaman kalian. Coba dibuka bukunya. Buku tulisnya. Kalian bawa buku paket? Bawa buku paket dasar-dasar? Ya, silakan dibuka materi tentang konsep debit dan kredit. Setelah kita sudah belajar video, sudah Ibu jelaskan, nah Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian. Ya, di sini ada beberapa akun, ada dari kas, piutang, piutang wesel, sampai dengan beban perlengkapan. Silahkan kalian tulis, kemudian kalian tentukan akun tersebut masuk ke debit atau ke kredit jika bertambah dan berkurang. Gitu ya. Yuk, sekarang secara mandiri boleh literasi buku dulu sebelum mengerjakan soal ini supaya kalian bisa benar semua jawabannya. Ada di halaman berapa anak-anak? 80. Silakan dibuka halaman 80. Nanti kalian baca terlebih dahulu literasi dan langsung bisa mengerjakan soalnya. Silahkan, selamat mengerjakan, semangat. Jika ada yang kesulitan, silakan boleh ditanyakan, boleh, jangan sungkan bertanya. Di sini ada contohnya ya, misalnya akun kas. Kas itu termasuk ke dalam apa?
Betul, ke dalam aktiva dulu. Karena aktiva berarti dia kalau bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit, saldo normalnya adalah debit. Begitu cara pengerjaannya. Yuk langsung ke piutang usaha. Piutang wesel, perlengkapan, asuransi. Nah itu bisa banget kalian tinggal klasifikasikan termasuk kategori apa tuh piutang wesel. Apakah aktiva, apakah liability, apakah ekuitas. Nah kuncinya ada di situ keywordnya. Wah, jago-jago nih. Udah pada lancar mengerjakannya, alhamdulillah. Coba Ibu mau tes. Akun yang kedua di sini ada piutang usaha. Coba Satria untuk piutang usaha. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, piutang usaha itu dia bertambahnya di debit, terus berkurangnya di kredit, dan saldo normalnya itu di debit. Ya, apakah benar? Benar, good Satria, pinter. Selanjutnya, Ibu mau tanya misalnya ke modal pemilik atau ekuitas. Bagaimana penyelesaiannya? Coba Aisyah. Modal pemilik bertambah kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Di kredit, ingat. Ulangin. Belum lancar, ulangin Sa. Modal pemilik. Modal pemilik itu bertambah kredit, Mm-hmm. berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Ya, betul tidak? Betul. Karena modal itu saldo normalnya ada di kredit. Jadi kalau bertambah auto ada di kredit. Selanjutnya, coba beban listrik, air, dan telepon. Silahkan Kaila Nurul. Beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di debit. Ya, betul sekali. Pinter ya. Pinter-pinter anak Ibu, Satria, Aisyah, dan Kaila Nurul sudah bisa. Yang sudah silakan boleh dikumpulkan. Ibu ingin mengecek satu persatu ya bukunya. Ya, nanti akan Ibu koreksi hasil pekerjaan kalian. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Saya lihat sekilas di sini sudah pada bisa semua untuk materi 1, materi debit dan kredit. Nah, berarti kita bisa lanjut ke materi 2 ya. Materi 2 kita tadi apa capaian pembelajaran kita yang kedua, yaitu siswa dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umumnya ini kita buat perusahaan jasa dulu ya. Nah, untuk belajar jurnal umum, Ibu ingin membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok silahkan bisa diisi jumlahnya berapa ini? 15 ya. Berarti silahkan bisa diisi 4 siswa. Ya. Nah, untuk kelompoknya kita samakan saja seperti pertemuan yang kemarin ya. Sudah kita bikin kan? Ya. Ayo langsung kita bikin kalian diskusi supaya lebih mudah. Silakan boleh diganti bangkunya.
supaya lebih mudah diskusi. Ini maju aja berarti ke situ ya. Nah ya. Bisa? Kesana, berarti geserin ke sana dulu. Nah, ini ke sini. Mejanya kesinian dulu. Ke sono. Pelan-pelan. Ini dari besi, nanti kalau kaki kalian kena besi lumayan. Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik dan di sini isinya adalah sebuah studi kasus nyata sebuah perusahaan jasa. Nah, kalian diminta untuk bisa menjurnal transaksi yang ada di LKPD. Ada 9 transaksi. Insya Allah kalian bisa. Ibu bagikan dulu. Nih. Aulia, maaf Ibu nggak bisa lewat. Ya. Coba kalian perhatikan. Di sana perusahaan apa? Coba dibaca dulu. Perusahaan ekspedisi milik Tuan Y. Dimulai dari tanggal 2 April. Ibu kasih contoh dulu ya. Tanggal 2 April di sana biasanya adalah pemilik usaha ingin menaruhkan uangnya kepada perusahaan tersebut untuk sebagai modal perusahaan. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, coba kalian kerjakan. Boleh banget kalian diskusi dan boleh buka buku untuk menjawab kasus tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, kalian mengerjakan Ibu sambil koreksi yang tadi ya.
Gimana, ada kesulitan nggak? Ibu mau lewat sebentar. Ini ruangannya minimalis. Ya, bisa nggak? Bisa Ibu. Oke, good. Yuk, kelompok 3. Ada kesulitan? Ya, good. Gimana nih kelompok 1? Coba lihat. Ya, oke, jangan lupa di ending dari jurnal tersebut kalian jumlah ya. Debitnya, kreditnya berapa, supaya apa? Supaya tahu apakah balance antara debit sama kreditnya. Yuk, silakan kalian jumlah. Sudah bawa kalkulator semua kan? Sudah. Ya. Berapa nih jumlahnya? Udah ketahuan belum? Jadi bagi-bagi tugas, ada yang ngitung debit, ada yang ngitung kredit. Nanti ketemu nggak tuh balance nggak? Kalau ada yang nggak balance berarti ulang. Dicek lagi, diteliti lagi. Ya. Bisa nggak Andika? Bisa, Bu. Ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah selesai. Berapa jumlah debitnya dan kreditnya? Belum? Oh ya, oke, lanjutin. Teliti ya setiap transaksinya. Kelompok 2. Belum Ibu. Sedikit lagi. Kelompok 3 sudah balance? Oke, dikit lagi juga. Nanti yang kelompok selesai silakan angkat tangan. Ibu, saya sudah selesai gitu ya. Balance nggak? Berapa? Coba lihat. Dicatat di sini. Gitu, di situ ditulis antara debit sama kredit. Di bagian, nah itu betul. Ada yang sudah ketemu? Ya, oke. Kelompok 2, kelompok 3 sudah ketemu. Kelompok 2 dulu deh, yang tadi Ibu lihat sudah duluan. Kelompok 2 debitnya berapa, kreditnya berapa? Debitnya 794.450 juta. Ya, 794. Coba kita bandingkan dengan pekerjaan kelompok 3. Berapa? 794. Suaranya lebih dibesarkan lagi.
794.450.000. Oke, sama nih antara 2 sama 3. Coba kita lihat kelompok 4. Sudah belum? Belum ini. Iya, hitung dulu, hitung. Kelompok 1 udah? Berapa jumlahnya coba diterbilangkan? 794.450.000. Ya, good. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Jelas nih kelompok 4. Yuk, dihitung secara teliti. Menurut kalian yang paling sulit transaksi tanggal berapa? Apakah mudah semua? Bisa dipahami semua? Ada yang susah nggak? Menurut kelompok 3 ada yang susah nggak? Nggak ada. Oke. Oke, kelompok 4 juga sudah balance ya. Tepuk tangan dong buat semua kelompok yang sudah bekerja sama. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Semua bisa mengerjakan soal-soal LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan dimulai dulu presentasi untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Untuk kelompok 1 silakan bisa menjelaskan transaksi nomor 1 dan 2. Oke, teman-teman semuanya. Tunggu ini nih, temannya yang lain nih. Oke, buat teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 2 dan 3 April. Jadi, pada tanggal 2 April itu, Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisinya khusus di daerah Kalimantan sebagai modal awal. Ia menyetor uangnya sejumlah 150 juta dan 3 unit mobil box seharga 600 juta. Cara mengerjakan jurnal umumnya pada tanggal 2 yaitu kasnya itu bertambah di debit sebesar 150 juta dan kendaraan bertambah di debit sebesar 600 juta. Untuk modal Pak Yuda sendiri yaitu bertambah di kredit sebesar 750 juta. Saya akan membacakan. Tunggu, stop. Transaksi tanggal 2 April dulu. Pak Yuda mendirikan usaha. Jadi tadi di debitnya apa anak-anak? Kas bertambah, berarti kas ada di debit. Kemudian apalagi yang bertambah? Tahu adalah modalnya. Modalnya Pak Yuda bertambah menjadi 750 juta. Iya, 750 juta. Kemudian ada kendaraan. Jadi kendaraannya itu kita masukkan ke dalam aktiva. Aktiva bertambah ada di debit. Berarti kalau kendaraan bertambah dia ada di debit ya. Sebesar berapa kendaraannya? 600 juta. 600 juta. Sama semuanya? Oke, paham untuk di transaksi 1 ini? Ya, insya Allah paham. Lanjut ke transaksi 2. Bisa gantian setelah Satria, siapa yang mau baca? Andika, Bu. Ya, Andika silahkan. Kesinian yuk, ke center. Andika berarti menjelaskan transaksi berarti tadi tanggal 2 April. Don 3 April. Ayo Andika silakan dibaca soalnya. Pada 3 April 2024 membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta secara tunai. Ya, ingat di sana ada secara tunai. Kalau ada kata-kata tunai berarti kita melibatkan akun kas, ya kan? Yuk, bagaimana ke jurnalnya? Peralatan kantor dimasukkan ke debit senilai 18 juta dan kas dimasukkan ke kredit senilai 18 juta. Ya. Oke, peralatan kantor kenapa dia di debit? Karena peralatan kantor ada termasuk ke dalam aset atau aktiva. Pinter. Kas berkurang karena kasnya udah buat bayar peralatan kantor, ya nggak? Ya, betul. Jadi benar semuanya tanggal 3 April?
Benar. Oke, ada pertanyaankah dari kelompok-kelompok yang lain untuk kelompok 1? Silakan memberikan pertanyaan. Oh, oke. Ada kelompok 3 untuk bertanya. Silakan kelompok 3 untuk bertanya. Siap-siap ya dijawab. Apakah kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan kelompok 3? Bagaimana jika pembelian peralatan kantor dibayar secara tunai? Tunai kan tadi soalnya, berarti jika dibayar Secara kredit. ya. Soalnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau peralatan kantornya dibayar dengan kredit? Bisa nggak kalau kita bayar atau membeli sesuatu pakai kredit, bisakah? Bisa banget. Yuk, kalau pakai kredit bagaimanakah jurnalnya? Jadi kalau pakai kredit itu Mm-mm. itu diganti jadi utang. Ya. Utangnya itu di kredit. Oke, berarti jurnalnya kayak gimana? Peralatan kantor di debit, kemudian karena dia kredit berarti dia melakukan namanya transaksi utang ya. Jadi utangnya bertambah, ada di kredit, sejumlah harus sama 18 juta rupiah. Oke, coba tanya ke kelompok 3 apakah sudah paham? Oke, kelompok 3 apakah sudah paham? Sudah. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Sudah cukup ya? Oke, kita kasih applause dong buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ayo. Nah, kelompok 2 akan menjelaskan tentang transaksi tanggal 6 dan tanggal 8. Silakan. Yuk. Semangat, percaya diri. Tanggal 6 Kenceng lagi suaranya yang ke tanggal belakang 6 kedengeran April nggak? 2024 membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta. 5 juta secara tunai. Tanggal 6 kan Pak Yuda membayar beban listrik. Tanggal 6 dulu yuk, kita mulai dari tanggal 6. Tanggal 6 Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak Kupang sebesar 4 juta untuk 5 kali penayangan. Oke, untuk transaksi tanggal 6 bagaimana jurnalnya? Dia ngapain sih transaksinya? Membayar biaya iklan atau beban iklan. Beban iklan bertambah di debit, berkurang di kredit. Beban iklannya 4 juta. Iya, 4 juta. Oke, betul ya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan membayar sesuatu beban, maka bebannya bertambah. Beban bertambah ada di mana? Beban bertambah ada di debit. Kemudian bayar bebannya pakai apa? Uang. Uang adalah kas. Kas berkurang ada di kredit. Yuk. Kreditnya kas berkurang. Ya. Selanjutnya transaksi tanggal 8. Yuk. Hanum. Ayo Hanum. Jelaskan ke teman-teman. Maju satu langkah aja Num biar kelihatan. Nah, gitu. Lagi Num. Ya. 8 April membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta secara tunai. Ya. Perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 5 juta, berkurang di kredit sebesar 5 juta. Ya. Oke, transaksinya adalah apa? Perlengkapan kantor. Oh, berarti sama kasusnya dari kelompok 1 membeli perlengkapan kantor dengan uang tunai. Berarti apa? Perlengkapannya di debit dan kasnya di kredit. Sama semuanya? Ya. Oke. Adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, oke. Dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2. Siap-siap kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 4. Yuk, Aisyah.
Bagaimana kalau pembayarannya secara kredit? Oke, berarti nggak beda jauh dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Ayo dijawab kelompok 2. Bagaimana jika perusahaan tersebut membeli perlengkapan kantor tapi bayarnya secara kredit? Bagaimana jurnalnya? Perlengkapan kantornya di kredit 5 juta. Kalau utangnya di debit 5 juta. Perlengkapannya di debit, utangnya di kredit. Ayo yang jawab coba Kailan Nurul. Jangan sarah terus. Coba semuanya terlibat. Jadi perlengkapan kantor. Suaranya kenceng lagi, kedengeran sampai belakang. Jadi perlengkapan kantornya itu bertambah di kredit. Perlengkapan kantor bertambah di debit. Utangnya bertambah di kredit. Ya, betul. Gitu ya jawabnya. Bagaimana kelompok 4? Sudah paham? Ya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Next nih, antara kelompok 3 sama kelompok 4, siapa yang mau maju lagi? Kelompok 4 deh. Kelompok 4 maju dulu, silahkan kelompok 4. Nah, kelompok yang lain boleh banget cari pertanyaan untuk kelompok 4. Ayo, silahkan. Semua berkontribusi ya, boleh banget gantian. Yuk, suara yang kencang biar kedengeran sampai belakang. Silakan kelompok 4. Transaksi pada tanggal 18 April 2024, Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.200.000. Jadi jurnalnya Prive Yuda bertambah di debit 2.200.000, kasnya berkurang di kredit 2.200.000. Ya, betul banget ya. Kenapa prive bertambahnya di debit? Karena prive aturannya apa tadi? Prive itu bertambah di debit ya. Yuk, semuanya sama? Sama, alhamdulillah. Yang kedua, transaksi tanggal 22. Transaksi tanggal 22 April 2024. Diterima pembayaran dari Ibu Andita atas transaksi pada 11 April 2020 sebesar 3.750.000. Jurnalnya, kas bertambah di debit sebesar 3.750.000 dan piutang usahanya bertambah di kredit sebesar 3.750.000. Ya, betul sekali. Selanjutnya, transaksi selanjutnya. Kan ada 3 ya? Kendaraan disusutkan sebesar 5 juta dan peralatan kantor disusutkan sebesar 1.250.000. Beban penyusutan kendaraan bertambah di debit. Akumulasi penyusutan bertambah di kredit. Iya. Jadi sama ini ya, transaksi tanggal 22 sama 29 sama. Jadi bebannya di debit, akumulasi penyusutannya ada di kredit. Sama semua nggak jurnalnya? Sama. Coba nanti Ibu cek satu persatu. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Siapa yang mau bertanya? Udah cukup? Oke, kelompok 4 silakan kembali ke tempatnya. Aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Ya, alhamdulillah kita sudah berdiskusi tentang jurnal umum. Alhamdulillahnya lagi kalian, Ibu Lia sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah Ibu berikan. Yuk, Ibu mau lihat nih. Kelompok 2. Kelompok 4 tolong diambilin. Ya, Ibu cek dulu sebentar. Ya, selanjutnya
Setelah kalian mempresentasi, Ibu ingin memberikan kalian sebuah game supaya Ibu tahu apakah kalian sudah bisa dengan keterangan sangat kompeten. Ibu minta tolong yang piket hari ini siapa? Tolong hapus papan tulis. Nah, minta tolong. Ya, oke, Satria. Ini namanya games prasmanan bakso. Bakso itu adalah bukan makanan ya. Bakso itu adalah tebak soal. Jadi bakso. Prasmanan, kenapa sih prasmanan? Soalnya nanti masing-masing kelompok boleh ngambil soal yang nantinya harus dijawab. Nah, masing-masing kelompok jika benar akan mendapatkan poin 100. Kalau salah tidak mendapatkan poin. Jadi pemenangnya adalah kelompok yang mendapatkan poin terbanyak. Yuk, jadi ketahuan nih siapa yang paling jago di jurnal umum. Kita tulis di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, kita mulai dari kelompok 3 dulu deh. Yang paling banyak orangnya, alias paling sedikit. Yuk, maju kelompok 3. Kasih semangat dong buat kelompok 3. Ayo, semangat kelompok 3. Semangat. Silakan boleh pilih. Jadi gini ya, di antara lembaran-lembaran ini ada bonusnya. Ada 3 bonus. Jadi buat menambah skor kalian. Yuk, boleh diskusi mau yang ngambil yang mana? Segera. Jangan diintip-intip, langsung aja. Ya, yang mana? Nah, ambil aja. Yuk, baca soalnya. Yang kencang. Tanggal 8 April 2024, membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta secara tunai. Ya, bagaimana jurnalnya? Ayo diskusi dulu. Ini diskusi tertutup. Padahal boleh banget terbuka juga. Ya. Ya, ayo dijawab. Ayo dah. Jadi di sini Ke depan. cara mengerjakannya yaitu perlengkapan kantornya yaitu ditaruh di debit, kasnya ditaruh di kredit. Ya, betul banget. Berarti tambah skor 100 buat kelompok. Kelompok 3, Ibu lupa. Kelompok 3, ntar kita diprotes sama kelompok 1 sama kelompok 3. Yuk. Lagi, ambil lagi. Ini kasih ke Ibu. Enggak, itunya. Ya. Yang mana aja? Ayo. Boleh mana aja. Yuk, buka. Apa itu? Langsung kasih baca transaksinya aja. Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.200.000. Oke. Itu termasuk kriteria apa? Betul. Jadi jurnalnya adalah Price di debit, Iya. kas di kredit. Iya, betul banget. Sejumlah? Sejumlah 2.200.000. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, one more. Sini. Yang mana? Atas boleh. Soal lagi. Padahal ada yang nggak ada soalnya loh. Jadi ini kelompok 3 dapat soal semua. Yuk langsung baca. Diterima pembayaran dari Ibu Andita atas transaksi pada 11 April 2020 sebesar 3.750.000. Yuk, bagaimana jurnalnya? Diterima. Jadi di sini apa namanya tuh? Ketika bertambah piutang berkurang kan? Iya nggak? Berkaitan sama piutang yang tadinya. Jadi ini Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Ya, sejumlah 3.750.000. Ya, betul banget. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Ya, kelompok 3 bisa mengumpulkan skor 300. Kelompok 1, ayo segera ke depan. Yuk langsung pilih. Ibu mau tahu nih kelompok siswa-siswa tampan apakah bisa menjawab soal-soal ini? Yuk dibuka. Oh,
Bonus, Bu. Selamat dapat bonus 30 poin. Alhamdulillah. Ya. Ini bonus berarti nanti di luar ini ya bisa ngambil lagi. Dapat bonus lagi 50. Wow. Ini beruntung sekali. Yuk ambil lagi. Bonusnya udah dihabisin lagi sama kelompok 1. Oh ya ampun, dapat bonus lagi. Iya beneran ya, ini nggak ada kerjasama kita sebelumnya, nggak ada ya. Oke, dapat bonus berapa? 100. Harus ngambil lagi karena belum dapat soal. Bonus itu kesannya kayak bonus, kayak nggak ada apa-apa. Jadi nanti kurang skornya. Yo, baca dulu soalnya. Yuk. Diterima pendapatan jasa ekspedisi sebesar 1.500.000 pada tanggal 10 April. Jadi jurnalnya itu Ayo. Kas di debit 1.500.000. Pendapatan di kredit sebesar 1.500.000. Oke, betul banget. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa. Jadi kalau di total masih, karena dia dapat bonus ya. Satu lagi. Ayo langsung. Baca soalnya. Pak Yuda mengambil uang untuk Oh, gampang. Yuk, jawab. Jadi, ya. Terus kasnya di kredit 2.200. Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan dong. Udah benar jawabnya. Tunggu, Ibu masukin ini dulu. Nah, kita total kelompok 1 berapa ke hasilnya? Berarti 380. Silakan kembali ke tempat. Good job buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2, ayo. Boleh pilih nih yang mana. Silakan, langsung. Jangan kebanyakan. Oke, dapat. Oh ya, dia dapat bonus. Selamat, kelompok 2 dapat bonus 150 poin. Wow. Yuk ambil lagi, silakan, langsung. Aduh, kelihatan lagi. Ya, oke. Dia dapat bonus lagi, alhamdulillah. Berapa sih bonusnya yang ini? 400. Wow. Ya, soal. Langsung baca. Yuk. Siap-siap ya kelompok 4. Yuk. Baca. Pak Teguh membayar beban iklan pada sebuah media cetak pos Bekasi sebesar 4 juta untuk 5 kali penayangan. Ya, gimana nih jurnalnya? Dibuka aja. Yuk, bagaimana jurnalnya? Ayo. Langsung. Yuk, langsung jawab. Jadi jurnalnya beban iklan Kencang-kencang. beban iklan di debit Ya. dan kasnya di kredit Ya, sejumlah 4 juta. Oke, betul banget. Tepuk tangan buat kelompok 2. Wah, ini kelompok 2 dapat bonus banyak. Silakan kembali ke tempat. Ayo langsung kelompok 3. Kelompok 3 ayo langsung ambil nih.
Ambil 3 aja deh sekalian, jadi Del 1, Aisyah 1, semuanya 1 yuk. Ayo, yuk langsung dibuka, silakan. Yuk dari Adel, langsung baca soalnya. Diterima pembayaran dari Ibu Andita atas transaksi pada 11 April 2020 sebesar 3.750.000. Ya, jurnalnya apa? Boleh didiskusin dulu, ayo biar cepat. Ini kita diskusi kelompok. Wah, ini dari skor ini udah kelihatan ya. Tinggal kelompok 4 nih. Yuk, ada yang nyerah? Yuk, langsung. Apa jurnalnya? Ada yang mau dibaca dulu, boleh nggak? Harus urut dari Adel. Ayo Aulia dulu, Gepang. Membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta secara tunai. Ya, berarti jurnalnya adalah Perlengkapan bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit kredit sebesar. 5 juta. Ya, oke, betul banget. Betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Aulia, sudah pintar menjawab. Ayo, selanjutnya. Ada yang nyerah, ada yang nggak bisa dikerjakan? Yang mana? Ayo, durasi. Tanggal 18 April 2024. Ke tengah aja, Yusah. 2024, Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.200.000. Gampang. Berarti itu termasuk? Prive. Ya, betul. Prive-nya bertambah di debit. Ya. Terus berkurang di kredit. Kasnya berkurang di kredit. Ya, betul banget. Betul kan? Tepuk tangan buat Aisyah. Ayo satu lagi. Adel. Kas bertambah 3.750.000. Iya. Piutang usaha tambah atau berkurang? Berkurang. Iya, betul. Di kredit sebesar 3.750.000. Ya, tepuk tangan buat Adel. Insya Allah. Betul ya tadi ya. Silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Ngambil 3 tadi. Yuk, kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih sudah berpartisipasi di games tebak soal. Ya, terima kasih untuk semua kegiatan yang sudah kita lalui dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita aplaus dulu dong buat diri kita sendiri. Kalian sudah bagus dan good job dalam belajar jurnal umum. Padahal kita baru belajar hari ini ya. Ya, kalau kita lihat dari skor masing-masing kelompok, wah, dari kelompok 1 skornya adalah 380, kelompok 2 650 karena dia bonusnya langsung ngebom tuh 400, kelompok 3 300, kelompok 4 ini auto dia 300. Berarti pemenangnya adalah kelompok 2. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, bagus kelompok 2. Semoga nanti kalau di games berikutnya bisa menang dan kelompok yang lain juga bisa lebih semangat dalam menyelesaikan games-gamesnya ini. Jadi ada yang bisa dan ada yang beruntung, ya nggak sih? Ya, seperti kehidupan. Oke, kita simpulkan materi 2 tentang jurnal umum. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari yang sudah kita pelajari sejauh ini? Jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Yang sudah kita pelajari, ayo.
Ya, Ibu menyiapkan Oke, nah deh. Jurnal umum itu ada akun-akun yang duduknya dilurusin aja yuk, madep ke depan. Yuk, biar nggak sakit lehernya. Matiin fokusnya. Ya. Bantu Ibu hapus papan tulis, tolong. Ya, kesimpulan jurnal itu apa sih? Jurnal itu harus dilakukan, boleh nggak ada 2 akun dilakukan di 2 debit? Ditaruh di dua-duanya di debit, bisa nggak? Harus ada di debit dan harus ada yang di kredit supaya balance. Kalau misalnya cuman ditaruh di kredit doang, nggak mungkin balance. Jadi gitu ya, harus dilakukan di 2. Nah, rumusnya adalah ini. Ini udah sampai refleksi. Oke, rumusnya adalah ini nih. Ya, kesimpulannya ini nih. Jadi, jika ada aset, ada beban, ada privilege, jika bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit. Ya, itu adalah menjadi tolak ukur. Jangan tanya, Bu, kenapa sih aset ada di debit? Emang itu sebagai penciptanya akuntansinya seperti itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan sistem yang membuat kenapa si aset, beban, privilege itu harus ada di debit. Paham ya? Ulangin. Debit bertambah untuk akun apa saja? Ada aset, ada beban, ada drive. Coba Satria, maju ke depan. Akun-akun apa saja yang bertambah? Madep sana, madep teman-teman. Akun-akun apa saja yang bertambah untuk kredit, di kredit? Ada utang, terus ekuitas sama pendapatan. Ya, jadi kalau ada utang, ekuitas, pendapatan bertambah ada di kredit, berkurang ada di debit, gitu ya. Selalu menjadi kebalikannya. Sudah dipahami? Sudah. Semakin banyak latihan, semakin bisa. Semoga hari ini berlatih, nanti kita ketemu soal lagi, kalian semakin bisa. Silakan duduk. Satria, good job Satria, sudah bisa menjawab dan menjelaskan ke teman-teman. Baik, sudah kita simpulkan ya. Sebenarnya jurnal umum itu mudah, asal kalian bisa pahami konsepnya dengan baik dan benar. Mau bagaimanapun soalnya, mau soal itu dirubah sedemikian apapun, kalau kalian kuat di konsep, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal jurnal umum. Jangan sampai jurnal umum salah. Karena apa? Jurnal umum itu adalah pencatatan pertama. Jika jurnal umumnya salah, maka salahlah juga buku besarnya, maka salahlah juga nanti laporan laba ruginya berderet kemana-mana. Jadi usahakan jurnal umum kalian mantepin supaya nanti kalau ada kita diminta membuat laporan keuangan kita adalah laporan keuangan yang benar, gitu ya. Konsepnya harus fondasi, ini adalah fondasi di akuntansi. Baik, silakan buka handphonenya. Ibu akan melakukan refleksi. Nah, ini adalah sumatif akhir. Ibu mau tahu, tadi kan kalian sudah belajar secara kelompok. Nah, Ibu ingin tahu secara masing-masing. Oh, Hanum boleh duduk di samping Divina. Ya, Ibu ingin tahu, biarkan saja itu, tinggalkan di situ ya.
Ibu ingin tahu bagaimana kemampuan kalian secara individu masing-masing. Apakah masing-masing kalian sudah memahami dengan baik materi jurnal umum? Sudah disiapkan handphonenya? Coba diangkat handphonenya. Ya, Ibu akan menampilkan QR untuk soal Weigrond. Kalian fokus ya, di sini ada 20 pertanyaan. Bisa kalian kerjakan dengan baik. Ini menentukan nanti jika kalian di bawah 75% akan ada remedial. Nah, yang di atas 75 akan ada pengayaan. Silakan join. Sudah bergabung semua? Masih kurang 5. Ya, kurang 4. Kurang 3. One more. Yuk kita mulai ya. Oke, silahkan. Konsentrasi, fokus dalam mengerjakan bisa Aulia. Bisa Belia. Kayla logout ya? Coba. Oh iya, ya. Coba nanti itu lagi ya, refresh. Oh iya, ada yang sudah selesai ya.
Oke, baik. Ini di sini sudah bagus ya. Asya sudah maksimal poinnya, Satria, Aulia, Berlian, Vira, Divi sudah bisa, good. Kemudian Sarah, Adit sudah, Alifa sudah, Andika, Adel, Aisyah, Aldi. Oh, Kaila ini tadi ada ini ya. Ada kesulitan, ada ngehang handphonenya ya. Ya nanti kita coba lagi ya untuk login. Bisa? Sudah bisa? Oh iya. Yuk semangat Kaila. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian yang sudah menyelesaikan asesmen akhir. Ya. Alhamdulillah, asesmen kalian masing-masing individu sudah menampakkan kalau kalian sudah kompeten, artinya tinggal banyak latihan lagi biar lebih jago dalam membuat jurnal umum. Gitu ya, anak akuntansi harus banyak latihan soal. Ya. Nah, yang ini sudah, kemudian oke, di sini ada Asya cepet ngerjainnya, yang juara satunya. Tepuk tangan dong buat Asya, Satria. Nah, di sini ada nih prosentase-prosentasenya. Ya, tadi kita sudah asesmen akhir. Nah, Ibu ingin melakukan refleksi diri siswa. Tolong nanti kalian isi dengan baik ya, itu berkaitan dengan perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar jurnal umum? Happy? Ya, bagus. Semuanya berarti menyenangkan belajarnya. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Jika belajar dengan gembira, dengan hati yang gembira, dengan menyenangkan, insya Allah ilmunya akan mudah terserap. Ya, satu lagi ya, Ibu izin untuk kasih link kalian berkaitan dengan refleksi diri. Ibu butuh feedback kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Silakan, satu kali lagi kita menyelesaikan refleksi diri. Sudah bergabung? Oke. 9. Udah bisa kita mulai nih. Yuk, yang belum, Andika. Empat lagi. Oke, 2 lagi. Ya bisa banget kita mulai, nanti yang lainnya bisa nyusul. Ini tadinya ada di mana? Di belakang ya? Oke. Kok kebalik ya? Isi dengan sejujur-jujurnya ya, Nak.
Oke, pemimpin klasemen sementara dipimpin oleh Divi nih ngerjainnya. Silakan, ini kan hanya refleksi diri ya. Jadinya Ibu nanti ingin tahu bagaimana perasaan kalian. Oke. Oke, sudah selesai waktunya. Ya. Juara satunya Divi, Alifa, dan Andika. Tepuk tangan dong buat semuanya yang sudah berpartisipasi. Baik, kita sudah di akhir pembelajaran. Berarti kita harus banget menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kita memahami tentang konsep dasar debit dan kredit. Ingat nggak konsep dasar apa sih yang paling penting yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba Divi. Apa Div? Konsep debit kredit menurut kamu kesimpulannya apa? Konsep debit kredit kalau kalau debit kredit, Berdiri aja yuk Div. konsep debit kredit yaitu kalau debit itu yang bertambahnya itu yaitu aset, terus aset, pendapatan, lalu Aset, biaya, biaya, terus Privat. privat. Lalu kalau misalnya kredit itu yaitu ada utang, ada beban, pendapatan, lalu modal. modal ya. Ya gitu ya, itu konsepnya debit kredit. Kita akan bisa menjurnal kalau kita bisa memahami konsep dasar debit kredit. Coba satu kali lagi, siapa ya? Vira. Vira coba jelasin lagi apa yang Vira ketahui tentang konsep dasar debit kredit. Menurut Vira bagaimana? Silakan berdiri. Kalau debit itu peningkatan aset. Jadi meningkatnya kas dan piutang Ya, atau penurunan kewajiban. ya betul, betul banget. Kalau kredit Ya, itu peningkatan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. ya, good job Divi dan Vira, pinter. Terima kasih sudah menjelaskan ke teman-teman. Nah, jurnal umum itu pasti ada kaitannya dengan debit kredit, gitu ya, Nak? Ya, alhamdulillah kita sudah selesai semua untuk materi 1 dan materi 2. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah, banyak-banyak membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Nah, materi kita jika dikaitkan di dunia nyata, berarti kalian bayangkan kalian menjadi seorang akuntan. Apalagi kalian jurusannya akuntansi, berarti anak akuntansi harus teliti dan bisa melakukan pencatatan keuangan. Minimal dicatat adalah kebutuhan kalian sendiri. Kalian bisa mencatat transaksi-transaksi yang kalian lakukan, minimal seperti itu. Syukur-syukur misalnya kalian kalau ibunya ada usaha, ada warung, nah kalian bisa bantu bagaimana belanja hari ini, keuntungannya berapa, bisa tuh kalian bantu hitung berapa laba yang dihasilkan oleh usaha ibu saya. Nah, kan kalian sudah jadi anak akuntansi, jadi harus bisa dan bisa mengimplementasikannya kepada dunia nyata. Seperti itu ya. Ibu sampaikan terima kasih kepada kelas 11 Perbankan 1 yang sudah sangat berkontribusi dan sangat semangat dalam belajarnya. Terima kasih sekali yang sudah menjadi penyemangat Ibu. Jadinya Ibu tambah semangat kalau kalian semangat gitu. Tepuk tangan dong buat kalian. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan disimpan. Oh ya, Ibu mau bagiin buku kalian yang sudah Ibu koreksi ya.
nanti bisa dibagikan kepada ketua kelas. Ya, untuk kita pelajari lagi, kita ketemu lagi ya di hari besoknya. Kita akan mempelajari tentang apa? Buku besar. Jadi silahkan boleh kalian baca terlebih dahulu materi buku besar. Ada tuh di halaman berapa? Buka deh di halaman 92. Nah, di sana ada temanya buku besar. Kalian boleh baca, kalian boleh kerjakan soalnya. Jadi kita di sekolah kalian tinggal melancarkan saja. Gitu ya. Jika ada pertanyaan di kelas nanti bisa ditanyakan di kelas. Ya, silakan dirapikan bukunya. Udah dibagiin aja Satria. Dan Ibu mau membagikan lembaran tadi, lembaran kelompok. Jadinya nanti kalian bisa buat belajar. Terima kasih Satria sudah dibagikan. Ya, kita tutup belajar hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan kepada kalian semuanya. Sudah semangat belajarnya, sudah semangat latihan soalnya. Semangat pagi, pagi. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa pelajari ya tentang buku besar. Sampai ketemu lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.